Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Akbar dengan NIM 33333230026. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan saya modul 3 dengan judul Peta Kendali, Kusum, EUMA, dan Multivariat. Lanjut kita baca soalnya. Yang pertama, PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kg. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau keausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Berikut data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Jadi data tersebut nanti kita akan membuatnya di Excel. Lanjut, buat poin A, tentukan dan buatkanlah peta kendali kusum dengan H 2,5 dan K 0,3 serta interpretasikan hasilnya. Terus buat poin B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,4 dan L 3 serta interpretasikan hasilnya. Apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada kusum atau EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Lanjut buat soal nomor 2. PT Steel Part memproduksi batang baja untuk konstruksi. Perusahaan memantau 3 karakteristik utama, yaitu panjangnya cm dan diameternya mm dan kekerasannya HRB. Pengukuran dilakukan terhadap 15 batang baja acak. Berikut data hasil pengukurannya. Nanti data buat nomor 1 dan nomor 2 ini kita akan pindahkan ke Excel. Lanjut, berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T kuadrat hoteling. Lalu lakukan analisis apakah proses berada di dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Jadi untuk menyelesaikan tugas mingguan ini, kita akan menggunakan software RStudio. Sebelum itu kita akan membuat datanya ini menggunakan Excel terlebih dahulu. Jadi ini datanya sudah saya buat untuk mengefisiensi waktu juga. Jadi ini buat data-data di nomor 1 dan ini data di nomor 2. Lanjut kita ke RStudio nya. Oke, kita sudah membuka RStudio nya. Jadi di sini saya sudah membuat sintaksnya agar mengefisiensi waktu juga. Jadi yang buat pertama kita akan menginstal packages-nya dengan sintaks install packages buat read XL dan QCC. Oke, sudah. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita akan mengaktifkan packages yang dengan sintaks library read XL dan library QCC. Oke, sudah aktif. Lanjut kita akan mencoba mengecek soal nomor satunya. Soal nomor 1 yang 02 minim saya. Terus read Excel yang tuming modul 3 underscore ppm ini yang saya save di Excel tersebut. Sheet satunya itu soal nomor 1 yang di Excel. Oke, sudah. Lanjut kita akan mencoba mengecek peta kendali kusumnya. Jadi dengan sintaks peta kusum, peta underscore kusum ini, terus centernya itu 1000 dari soal nomor 1 tadi, terus decision intervalnya 2,5, terus kita coba run lagi. Oke, di sini kita bisa lihat buat peta kendali kusum itu ada yang di luar batas kendali. Ini ada 2 titik merah. Untuk
kita lebih tahu untuk data apa yang keluar dari batas kendali, kita menggunakan peta underscore kusum violation. Jadi didapatkan peta yang di luar batas kendali itu ada di angka 6 dan 7. Lanjut, kita akan melihat ringkasan. Dari peta kendali kusum ini dengan sumari peta kusum. Jadi bisa kita lihat di sini buat grup sampel size 1, number of groupnya 20, center of group statistiknya 1000, standar deviasinya 2,286301, decision intervalnya itu 2,5, dan shift detectationnya itu 0,3. Lanjut, kita akan perbaikan peta kendali kusum untuk menghilangkan data luar batas kendalinya yang di angka 6 dan 7 tadi. Jadi di sini sudah dibuat buat perbaikan peta kendali kusumnya. Lanjut, peta kendali perbaikan kusum tadi kita buat lagi dengan center 1000 masih sama, decision intervalnya 2,5 sama, dan shiftnya 0,3 itu masih sama. Lanjut, jadi di sini kita bisa lihat peta kusumnya sudah diperbaiki, sudah tidak ada titik merah. Terus kita lanjut melihat data yang berada di luar batas kendali di peta kusum tadi setelah diperbaiki. 0, 0. Berarti peta kusumnya sudah diperbaiki, sudah selesai, sudah benar. Lanjut, kita akan melihat ringkasan dari hasil peta kendali kusum yang sudah kita perbaiki tadi. Perbaikan. Jadi grup sampel size-nya 1, number of groupnya 18, center of group statistiknya 1000, standar deviasinya 2,3466383 buat peta kendali kusum yang perbaikan. Lanjut, kita akan ke peta kendali EUMA. EUMA-nya itu centernya 1000, lambdanya 0,4, n sigmas-nya itu 3. Mari kita coba. Jadi ini adalah bentuk peta kendali dari EUMA, bisa kita lihat. Oke, mari kita lihat lagi buat data yang berada di luar batas kendali buat peta kendali EUMA itu berapa. Jadi di peta kendali EUMA ini semuanya itu aman, tidak ada titik merah. Lanjut, kita melihat ringkasan hasil peta kendali EUMA-nya. Jadi di sini kita bisa lihat buat group of sample size-nya 1, number of groupnya 20, centernya of group statistiknya 1000, standar deviasinya 2,286301 dengan smoothing parameter 0,4. Lanjut, kita ke nomor 2. Sebelum itu kita akan menginstal packages lagi, tapi yang IACSS PCR. Kita tunggu sejenak. Apabila sudah aktif, apabila sudah menginstal packages yang IACSS PCR, kita lanjut mengaktifkan packagesnya yang syntax library. Setelah sudah diaktifkan, kita lanjut menyelesaikan soal nomor 2. Sama seperti tadi, ini tumbling modul 3-nya yang di Excel tadi. Sheet kedua ini buat soal nomor 2 yang ada di Excel tadi datanya. Oke, sudah. Lanjut, kita akan menghilangkan kolom subgroup dari sintaks T2 chart. Jadi di sini bisa kita lihat
Sudah kita hilangkan kolom subgrupnya. Lanjut, kita akan membuat peta kendali hotelingnya dengan sintak yang MQCC T2 chart, tipenya T2, titelnya peta kendali T2 hoteling, terus Xlab-nya kelompok keberapa, Ylab-nya itu T2, start-nya false. Kita coba run lagi. Jadi buat peta kendalinya bisa kita lihat, buat kelompok yang naik itu ada di kelompok 3. Kelompok 3 tuh berada di UCL. Lanjut, kita melihat data di luar batas kendali. Karena tidak ada titik merah, jadi semua yang ada di peta kendali ini aman, tidak perlu ada perbaikan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.